Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat-sahabat saya dimanapun berada, para setrumer ya, khusus 24 volt yang bisa tembus kedalaman 1,5 meter hingga 2 meter. Airnya asamnya agak tinggi, semi payo, maka saya menggunakan kawat ya. Kemarin yang 0,95 mm ini ya, sekarang saya gunakan untuk sekundernya, dan 0,95 mm ini yang kemarin sebenarnya sudah cukup lumayan ya, dengan pengetesan dan sangat irit. Namun kali ini aku bikin sekundernya. Untuk primernya saya menggunakan 1,5 mm current 2x2 ya ketebalannya, yang terlilit 9 cm,2 mili. Jadi yang nanti yang terbersih adalah terlilit benar-benar 9 cm, sahabat-sahabatku. Saya tetap masih dengan PS sistem join ya, dan menggunakan sistem meruncing, karena nanti yang di akhir saya akan menggunakan kawat yang berbeda, bukan 0,95 mm tapi menggunakan 0,8. Masih dengan manual seperti ini ya, sahabat-sahabatku. Intinya seperti ini, saya tuh hanya asal utel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan menghitung berapa lilitan, jumlah atau apa, saya hanya asal utel saja ya. Ini kawat lumayan besar, nanti saya tetap akan menggunakan minyak kawat biar untuk menjaga keawetan kawat ini. Jadi ikuti terus proses ya dari awal hingga akhir agar Anda tidak gagal paham, karena bila mau belajar di channel hanya sekali-kali atau tidak full ya dalam melihat proses ini ya, maka Anda, saya yakin, akan gagal paham, dan yang banyak adalah banyak bertanya, sehingga pada saat dipraktekkan Anda mengalami sebuah kegagalan ya, karena dalam mengikuti setengah-setengah. Oke ya, ini sub yang pertama. Sengaja saya mau bikin yang ekstrim ini ya, apakah mampu di platina. Sengaja aku ciptakan yang ekstrim, tidak aku bikin yang standar 24 volt, tapi sedikit ekstrim.
Oke, nunggu kering beberapa saat baru dilapisi kertas. Oke, sudah kering ya sahabat-sahabatku. Insya Allah saya belum pernah menggunakan kawat Ruchika ya. Saya selalu menggunakan kawat tembaga asli ya. Ini melintir sahabat-sahabatku, perbaiki dulu karena nggak boleh melintir, harus pada lajurnya masing-masing ukuran kawat ini. Biasanya saya tidak begitu memikirkan kerapatan, tapi ini berusaha merapatkan jari-jari ini ya. Biar lebih mantap. Yang memesan alat ini, dan saya tidak begitu ambisi ya untuk meyakinkan daripada sahabat-sahabat saya bahwa saya alatnya ini dan itu enggak. Saya ya adanya kayak ginilah kemampuan saya. Saya tidak akan menerangkan dari awal jumlah lilitan ataupun sapnya. Jadi ikuti terus prosesnya dari awal hingga akhir, jadi nanti Anda paham. Oke, udah 2 sap ini ya, kalau hitung secara sap atau secara jumlah lilitan di angka 64 lilitan. Ini minyaknya terlalu ketebelan, jadi nunggu keringnya agak lama ini. Sudah kering, lanjut lagi sap yang ketiga. Ini lumayan kawat besar, aku bikin ekstrim apa tidak over. Ini ketum melintir, ini harus diulang, harus sejalur dengan posisi kawat masing-masing. Jadi nggak tahu kenapa ya, kalau tertumpuk atau melintir dari kawat ini enggak di jalurnya, hasilnya bisa berbeda. Dibutuhkan tenaga atau jari ekstra ini ya, karena kawat
lumayan besar. Untuk primernya biasa saya pakai maksud saya sekunder ini biasa aku pakai untuk primer, ini malah aku bikin sekundernya. Masih dengan sistem meruncing. Intinya seperti itulah ya sahabat-sahabatku. Seperti masalahnya bila aku tayangkan secara full durasinya begitu panjang, pasti Anda bosen untuk melihatnya. Intinya ini sudah kita sap ya. Tunggu kering beberapa saat baru ditutup. Oke, sudah kering. Ya, namanya juga perakit jadul sahabat-sahabatku. Kita lanjut ya. Ini adalah yang keempat. Yang dimaksud dengan ekstrim berarti ini yang dililit bersama kan berhenti di sub berapa ya, nanti di akhir aku terangkan. Yang standar harusnya berapa lilitan atau berapa sub, karena bermain ekstrim itu harus benar-benar terukur dengan kecocokan daripada peredam itu. Apakah mampu di kedalaman air 2 meter? Insya Allah mampu. Dibutuhkan jari-jari yang kuat karena harus manteng, karena kawat besar. Ini kalau dibongkar sudah mengering kayak gitu nanti rusak pada pecah-pecah. Apalagi ini kalau dipakai spoolnya udah panas, berjalan beberapa turun ke lokasi, satu kali aja udah terasa kayak bau gosong, padahal bukan bau gosong dari kawat ini kebakar, tapi proses mengeringnya ya daripada cairan itu. Dan semakin kenceng semakin lengket menyatu di kawat ini. Nah, maka bila dibongkar, kawat besar harus diluruskan. Inilah nantinya akan terjadi kerusakan daripada kawat ini. Aku nggak memikirkan kerapian nih untuk disap ini, biarin aja salutel. Oke, selesai di 4 sap ini. Benar-benar menggunakan minyak itu sangat berisiko, karena
apabila sudah dites ke lokasi terasa bau gosong, padahal mengeringnya daripada cairan ini menyatu dengan di jari-jari kawat ini. Nah, itulah bila mana dibongkar, kawat besar diluruskan pasti rusak. Maka dengan menggunakan kawat ini harus ekstra hati-hati. Oke, sudah mengering. Yang banyak WA ke saya, lanjut nih yang kelima ya. Apakah ada yang tidak dibalas juga komen, saya mohon maaf, tapi 99% saya balas bila mana perlu saya balas, karena saya mohon maaf bila ke WA saya to the point ya, tidak ada menyebutkan Anda dari mana, nama Anda. Saya mohon maaf. Saya tidak membalas, bahkan kadang-kadang saya lembur bikin kayak gini dan sampai tutup lama hanya membalas dari banyak yang WA setiap hari, setiap malam selalu ada. Mintanya diajarin, padahal saya bukan guru, master, suhu atau sejenisnya. Saya hanya si perakit jadul. Namun bila ada sebuah sedikit kelebihan, hanya kebetulan semata. Namun bila ada manfaatnya ya alhamdulillah. Saya tidak minta imbalan apapun selain didoakan dan didukung subscribe-nya saja. Oke ya, sampai sudah. Ini banyak celah sedikit, tidak apa-apa.
Oke. Nah gitu sahabat-sahabatku semua, sudahi dulu ini ya, ternyata 5 sub ya untuk 24 voltnya, karena ini ekstrim. Kalau standar itu adalah 6 sub kalau standar, tapi ini saya sengaja bikin ekstrim gitu ya. Ukuran kawat sekian, ukuran current sekian. Kalau 24 volt yang standar adalah 6 sub. Begitu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.